wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Wisnuwijaya dengan NPM 10.100.250 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Hubungan Kepatuhan Mengikuti Prolanis dengan Keterkendalian Glukosa Darah Puasa pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Kejati, Kota Bandung. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada para pembimbing dan juga para pembahas. Kemudian dilanjutkan dari latar belakang. Jadi definisi daripada DM ini adalah merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan peningkatan glukosa di dalam darah seseorang. Bila kita lihat secara epidemiologi, di dunia ini ada 422 juta orang menurut WHO, kemudian di Indonesia sendiri sekitar 2% menurut Riskesdas 2018, dan di Bandung sendiri ini ada sekitar 7.051 orang yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Hal ini bisa jadi karena genetik ataupun karena gaya hidup yang tidak baik. Contohnya, sering atau banyak mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang tinggi akan gula. Padahal di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 telah disebutkan bahwa kita ini harus makan makanan yang halal dan juga baik. Baik di sini salah satu konteksnya adalah tidak berlebihan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah, ketika diabetes mellitus ini banyak, populasinya banyak yang mengidapnya, pemerintah Indonesia berusaha untuk menekan agar DM ini tidak memperparah kondisi para penderitanya dengan cara mereka membentuk program penata laksanaan penyakit kronis atau prolanis. Sehingga timbullah rumusan masalah, bagaimana glukosa darah pasien DM yang patuh mengikuti prolanis, dan apakah terdapat hubungan antara kepatuhan mengikuti prolanis dengan keterkendalian glukosa darah puasa pada pasien. Nah, berikut untuk kajian pustakanya. Berikut untuk kerangka pemikirannya. Jadi dari diabetes mellitus ini pemerintah mengidap 4 pilar penata laksanaannya, yaitu edukasi, nutrisi, latihan fisik, dan juga farmakologi. Dirangkum menjadi suatu program, yaitu prolanis tadi. Kita lihat prolanis patuh atau tidak. Kemudian dari kepatuhan tadi kita lihat apakah glukosa darah puasanya itu terkendali atau tidak terkendali. Nah, untuk populasi dan sampel diambil dari pasien DM di Puskesmas Sekejati yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi, sementara untuk teknik pengambilan sampelnya studi populasi. Untuk rancangan penelitian, metode menggunakan observasional analitik dengan desain penelitian yang cross-seksional atau potong lintang. Berikut lampiran dari ethical clearance. Lalu untuk karakteristik subjek itu sebagian besar berjenis kelamin perempuan, sebagian besar itu lansia di atas 65 tahun, kemudian sebagian besar memiliki tinggi 151 sampai 160 cm, sebagian berberat badan 51 sampai 60 kg, dan bila kita hitung BMI-nya sebagian besar ada di rentang 22,3 sampai 23,4 yang artinya normal hingga resiko obesitas. Untuk kepatuhan sebagian besar patuh, sebagian besar juga tidak memiliki glukosa darah puasa yang tidak terkendali. Kemudian untuk analisis hubungannya menggunakan Fisher exact didapatkan p-value 0,323. Jadi antara keterkendalian glukosa darah puasa dengan kepatuhan mengikuti prolanis ini memiliki hubungan namun tidak signifikan secara statistik. Nah, untuk pembahasannya kita lihat kepatuhan prolanis ini harus dilihat dari pengetahuan, aktivitas fisik, pola makan, dan juga pengobatannya. Karena yang pertama pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka semakin tinggi juga kapasitas dia untuk menjaga dirinya dari berbagai faktor risiko dan itu untuk meningkatkan kepatuhan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Dahlan di 2018, di mana pengetahuan ini memiliki pengaruh penting atau signifikan terhadap kepatuhan pasien atau peserta prolanis. Untuk aktivitas fisik dan pola makan, ini jelas berpengaruh karena dalam penelitian itu disebutkan bahwa semakin kita sering berolahraga atau beraktivitas fisik, maka semakin tinggi juga konsumsi glukosa di dalam darah. Maka secara tidak langsung akan menurunkan glukosa di dalam darah kita. Kemudian dengan aktivitas fisik dan juga pola makan itu dapat mencegah dari obesitas karena menurut penelitian obesitas juga merupakan faktor risiko untuk menyebabkan gula darah tidak stabil. Nah, untuk pola makan harus diperhatikan itu 3J jenis, jumlah, dan juga jadwal. Nah, untuk pengobatan sendiri ini salah satu juga faktor yang paling penting, namun menurut penelitian ini untuk pengobatan sebagian besar pasien atau peserta prolanis ini dia lupa dalam hal meminum obat sehingga gula darahnya tidak terkendali. Sehingga dapat disimpulkan secara sosiodemografi itu paling banyak subjeknya adalah perempuan, paling banyak berusia lansia, kemudian sebagian besar itu patuh, namun sebagian besar ini memiliki glukosa darah yang tidak terkendali, sehingga dapat disimpulkan antara kepatuhan mengikuti prolanis dengan gula darah puasa, khususnya pada pasien prolanis di Puskesmas Kejati Kota Bandung ini, memiliki hubungan, namun tidak signifikan secara statistik.
Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.